Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube D3 PK Instan 201. Nah, bersama saya Christian Armanda Putra Munte, presensi 6. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Daripada saya menjelaskan apa itu VLOOKUP, dan kalian pasti akan makin bingung dengan penjelasan saya, mending kita langsung prakteknya aja ya guys. Oke. Nah, di sini sudah muncul file yang akan kita kerjakan. Di sini ada nama, golongan, gaji, tunjangan, transportasi, dan totalnya. Di sini terdapat tabel referensi yang berisi tentang golongan. Golongan satu itu gajinya berapa, tunjangannya berapa, transportasinya berapa, dan seterusnya. Nah, cara menggunakan rumus VLOOKUP itu begini ya. Oke, langsung saja. Sama seperti rumus Excel pada umumnya, dimulai dengan tanda sama dengan. Lalu masukkan rumus yang ingin kita gunakan, yaitu VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Pertama, lookup value ini yaitu kata kunci yang ingin kita ubah-ubah agar memunculkan data yang kita inginkan dari tabel referensi. Nah, kata kuncinya yang ingin kita ubah-ubah pada kasus ini yaitu golongannya, karena di sini kan tiap golongan beda gaji, beda tunjangan, beda transportasi. Nah, maka dari itu, si nomor 1 yaitu Abdiel ini, golongannya kan terdapat pada sel C5. Maka kita masukkan C5, atau bisa kita klik aja ya selnya. Nah, kemudian kita buat tanda pisahnya. Nah, tanda pisah ini tergantung Microsoft-nya. Kalau pada Microsoft punya saya yaitu pakai tanda koma. Namun beberapa versi bisa juga memakai titik koma. Kemudian tambahkan tanda koma. Kemudian tabel di sini maksudnya ini yaitu tabel referensi yang ingin kita gunakan sebagai referensi. Kita blok aja tabelnya semua. Nah, kita blok di sini muncul rumusnya yaitu I5 sampai L8. Lalu kita buat tanda pisahnya lagi. Kemudian kolom index number, yaitu di tabel referensi kita ini, pada kolom berapa yang ingin kita munculkan di dalam sel ini. Nah, di sini kan gaji kan. Berarti kita ingin memunculkan kolom yang kedua, maka kita masukkan angka 2. Lalu kita tutup dengan false. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, sudah muncul kan golongan 1 gajinya 5 juta. Sesuai dengan tabel referensi. Nah, pada tunjangan ini juga rumusnya hampir mirip, hampir sama bahkan dengan gaji. Hanya bedanya pada input yang ketiga itu yaitu kan kolom index number kan. Nah, kolom index numbernya kan berbeda kan. Tadi gaji ada di kolom kedua, sekarang tunjangan berarti ada di kolom ketiga. Nah, begitu seterusnya sampai di transportasi itu ada di kolom keempat. Maka langsung saja kita masukkan VLOOKUP, buka kurung. Pertama di golongan per orangnya itu tadi ya guys, lalu koma, kita blok tabel referensi, lalu koma, lalu kolom ketiga, lalu false, tutup kurung, enter. Nah, tapi di transportasi sudah saya katakan tadi yaitu menggunakan kolom keempat. Nah, kita ketikkan lagi rumusnya. VLOOKUP, buka kurung, C5, tabel referensi, 4, false, tutup kurung. Nah, hasilnya sama kan sesuai tabel referensi. Lalu kita masukkan auto sum-nya biar totalnya muncul. Lalu kita tekan enter. Nah, totalnya ini sudah pasti benar ya, 5 juta tambah 10 juta tambah 1 juta itu 16 juta kan, berarti sudah benar. Nah, lalu kita drag saja ke bawah ya seperti seperti yang biasa kita lakukan di Excel. Kita drag saja. Nah, di sini ada NA kan. Nah, kenapa bisa ada NA? NA ini bisa ada di dalam tabel ini karena ketika kita drag kan C5 kan. C5 yaitu kata kuncinya tadi ya. Lalu ada I5 sampai L8 itu tabel referensi. Nah, di bawah ini tapi tabel referensinya bergeser ke bawah kan. Jadi tabel referensinya tidak lagi sesuai. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ini? Yaitu dengan menambahkan tanda absolute. Absolute itu dia seperti simbol dolar ya guys. Tapi shortcutnya itu kita tekan yaitu tombol F4 pada tabel referensi. Kita tekan F4. Lalu kita tekan enter. Oke.
lalu kita drag ke bawah lagi. Hasilnya pasti akan sesuai dengan tabel referensi. Nah, sudah sesuai kan? Gaji dengan golongan dibandingkan dengan tabel referensi ini pasti sudah sesuai jika kita membuat absolut. Hal ini juga kita lakukan di tunjangan dan juga transportasi. Kita tekan F4, lalu kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Di transportasi juga F4, kita tekan enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, total kita drag juga ke bawah. Nah, tapi kalau kalian masih bingung dengan absolut tadi, kenapa yang di total ini tidak kita absolut? Karena dia tidak ada yang ingin kita kunci gitu di dalam rumus ini. Nah, coba kalau kita absolutkan di sini, kita tekan tombol F4, lalu kita drag ke bawah, maka nanti pasti hasilnya akan sama semua. Kalau di total ini. Nah, sama semua kan? Makanya kita tidak perlu menambahkan absolut di dalam total ini. Nah, kita ulang aja ya. Oke, kita drag ke bawah. Nah, sekarang sudah sesuai kan antara daftar gaji dengan tabel referensi. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini karena akan ada video-video lainnya yang bermanfaat dalam ruang lingkup aplikasi komputer dan perkantoran di channel kami ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton.